Shalom Elohim. Elohim Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin kita semua dididik dalam sebuah kepastian yang selama ini kita rindukan, kita inginkan, tapi kita tidak cukup kuat untuk mengimaninya, ya, supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita bertambah. Hari ini mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita dapat apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, ya. Mari kita buka di Mazmur 127. Kita merindukannya, tetapi kita tidak cukup mengimaninya, ya, sehingga kita menjadi orang yang tersia-sia, terlunta-lunta, dan kita tidak menjadi berkat. Mari kita lihat 127 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita selalu merindukan berkat, betul tidak? Kita ingin selalu diberkati Tuhan. Tidak hanya berkat rohani, jasmani, jiwani, tetapi pasti materi. Ini yang paling sering kita rasakan. Kita selalu berkelindan, selalu berkecamuk dengan masalah berkat materi. Lalu kita juga berkecamuk, berkelindan dengan masalah berkat jiwani dan berkat jasmani. Kita berusaha hidup sehat, kita berusaha sembuh, kita berusaha tidak sakit. Itu berkat badani. Kita selalu ingin sehat, kita selalu ingin disembuhkan Tuhan. Apapun penyakit kita. Tetapi hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita tentang berkat materi. Banyak daripada kita, inilah persoalannya. Banyak daripada kita malu-malu untuk menjadi kaya. Malu-malu untuk menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan banyak teologi-teologi Kristen yang mengajarkan tentang teologi kemiskinan. Orang miskin selalu dikasihi Tuhan. Orang miskin selalu disayang Tuhan. Saudaraku, dengar baik. Ketika saudara mendengar bahwa firman Tuhan di kitab Matius 6 berkata, janganlah engkau mencari harta di bumi, tapi carilah harta di surga. Kita selalu mengatakan menjadi kaya itu jahat. Karena kekayaan itu adalah harta di bumi. Saudara dengar baik. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, maka kita terjebak di dalam sesuatu yang kita menjadi munafik. Contohnya munafik bagaimana, Pak Pendeta? Coba di sini saya tanya, siapa di sini yang mau jadi miskin? Siapa yang mau jadi miskin? Nggak ada kan? Betul nggak? Kita nggak mau menjadi miskin. Tetapi kita selalu berusaha untuk menjadi kaya, tapi nggak dapat. Bagaimana ini Pak Pendeta? Karena kita terkunci dengan Matius 6 itu, tetapi nanti saya akan ajarkan. Kita belajar dulu firman ini dari Mazmur 127 ini. Ketika Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi artinya Bapak Ibu, dengar baik. Harus dasarnya itu kalau engkau menjadi kaya dan diberkati secara materi, engkau harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Engkau tidak boleh mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak boleh mengandalkan kemampuanmu, kesanggupanmu, kecakapanmu, kepintaranmu, pengalamanmu, dan seluruh apa yang kau mau, yang kau punya, yang kau sandarkan kepada kekuatanmu. Itu nggak boleh.
Satu-satunya cara dan paling benar adalah engkau harus mengandalkan Tuhan. Setelah engkau mengandalkan Tuhan, dengar baik. Ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau bukan Tuhan yang membuat engkau berhasil, engkau terlindungi, engkau terjaga, engkau tuh nggak mungkin kau berhasil. Jadi haruslah Tuhan segala sesuatunya Tuhan. Kesalahan kita ketika kita mengejar materi, kita mencari nafkah, kita mengejar karir, kita mengejar kekayaan, itu tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, dan pengalaman kita. Itu yang salah. Maka Tuhan bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Walaupun di situ ada banyak pengawal, walaupun di situ banyak ada barrier penjagaan yang hebat, yang kuat, tetapi semuanya dari Tuhan. Maka kekayaan yang kita sudah bangun itu akan runtuh kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Udah dapat nih, nangkep ya. Kalau bukan Tuhan yang menjaganya, kita ini akan habis. Akan kembali lagi menjadi miskin, nothing, menjadi nol, bahkan minus. Kalau tidak Tuhan yang kita andalkan. Lalu Tuhan berkata begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Itu maksudnya kamu berjuang sampai ngelembur, kamu sampai begadang, kamu membuat suatu rencana, suatu planning, kamu mengerjakan suatu bisnis sampai jauh larut malam. Engkau menyiksa dirimu, engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau siksa dirimu demikian hebat. Lalu Tuhan bilang begini, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bayangkan coba, kita susah payah mencari berkat, sampai kita sakit-sakit, sampai kita mungkin ribut dengan teman, dengan kolega, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan siapapun kita ribut. Dan kita hidupnya susah payah, walaupun semuanya ada, tapi kita ribut. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ia memberikannya kepada yang dicintai. Engkau harus masuk kepada dimensi nuansa dicintai. Kita harus masuk dimensi itu, dicintai Tuhan. Dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Kita menjadi anak kesayangannya Dia. Kita betul-betul harus berada di situ posisinya. Jadi artinya orang yang mencari harta duniawi atau berkat materi, dia tidak boleh meninggalkan Tuhan. Dia harus berintimasi dengan Tuhan. Dia harus berendam dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang inilah yang dicintai Tuhan. Orang-orang seperti ini dikasihi Tuhan. Kalau engkau betul-betul ingin mendapatkan lalu dikatakan oleh Tuhan, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tahu nggak? Orang kalau tidur sudah mengandalkan Tuhan, dia tidurnya nyenyak, dia tidurnya aman, dia nggak peduli dengan esok hari. Karena Alkitab berkata apa? Besok adalah kesusahannya sendiri. Sehari cukuplah kesusahan sehari, besok ada lagi kesusahan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia nggak takut akan hari depan, dia nggak takut akan esok hari. Dia karena mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai dia aman. Itu seperti anak bayi, Bapak Ibu. Anak bayi dia tahu dia dicintai mama papanya. Dia pasti dijaga dan besok dia pasti tetap kenyang karena dia akan dikasih susu kalau dia lapar. Dia akan menangis, dia akan dikasih susu kalau dia lapar. Dia tahu bapak ibunya menjaga dia. Itu baik. Dan saudara harus hidup seperti itu.
Ketika tidur, itu saudara betul-betul dalam kondisi beriman. Jadi bukan begini loh, tidur lalu tidak ngerjain apa-apa. No. Bapak Ibu tidur tapi dalam kondisi beriman, percaya besok Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Tuhan pasti menyediakan berkat bagimu. Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Dia akan menjagamu dan besok akan berhasil. Even besok ada rapat penting, besok ada meeting penting, besok ada keputusan penting. Karena engkau mengandalkan Tuhan, besok pun Tuhan akan bela engkau. Karena dalam kehidupanmu, ketenangan, kedamaian itu rest. Pada saat tidur engkau rest itu tuh kau tenang. Dalam hadirat tuh, kan nggak mungkin anak Tuhan tidur nggak berdoa. Betul nggak? Jadi ketika engkau berdoa, engkau tidur, engkau tenang. Dan itu Tuhan bilang, engkau dicintai Tuhan pada saat engkau tidur. Nah, dari sini saya ingin membawa saudara kepada sebuah kesaksian yang dialami oleh Yakub. Mari kita lihat bagaimana Yakub diberkati Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ini ditulis oleh Salomo. Salomo raja besar, raja agung, raja mulia, dan sangat kaya. Tetapi asal mulanya dia adalah keturunan daripada Yakub. Mari kita buka di kitab Kejadian. Kejadian 31 ya. Ini keren nih. Saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya jangan terjebak dalam kemunafikan. Kita ingin kaya, tidak ingin miskin. Tapi untuk menjadi kaya itu malu-malu. Untuk menjadi kaya itu takut-takut. No, saudara harus kaya. Amin? Nah, diem kan? karena takut. Saya belum kaya. Enggak, imani dulu kaya. Saudara harus Saudara mau Mau nggak? Mau. Mari kita buka Kejadian ya. Kejadian 31. Kejadian 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ketika Yakub bermimpi, dia tidur apa tidak tidur? Artinya apa? Tuhan memberkati dia pada saat tidur. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika engkau tidur, kalau engkau tidur dalam hadirat Tuhan, engkau tidur dalam iman, engkau merindukan kekayaan, engkau merindukan berkat materi, Tuhan akan memberikan inspirasi kepadamu saat tidur. Inspirasi saat tidur. Ini keren banget. Setelah Yakub mimpi tentang kambing yang bercoreng-moreng menghamili
kambing yang polos, itu dia berpikir, ini bagaimana caranya? Saudara lihat. Lalu dia mendapatkan ide, dia bilang sama Laban. Ini dari mimpi dia loh. Jadi Tuhan memberikan dia mimpi. Lalu dia ngomong sama Laban. Dia kan sudah 20 tahun nih di tempat Laban. Dia bekerja begitu rajin, begitu giat, penuh integritas. Dia jujur. Karena dia jujur, dia benar nggak di hadapan Tuhan? Benar. Nah, ketika dia benar, Tuhan melihat iman dia benar. Lalu Tuhan berkati dia, dikasih mimpi saat dia tidur. Lalu dari itu dia muncul ide, karena dia dapat inspirasi. Maka dia bilang sama Laban, "Paman," kan Laban itu pamannya. "Paman, saya mau bekerja lagi sama paman, tetapi satu syarat. Saya mau menjaga kambing domba paman, tapi yang polos. Yang polos. Saya tidak mau yang coreng-moreng, yang belang-belang saya nggak mau. Saya mau yang polos." Dari yang polos ini, kalau lahir coreng-moreng, belang-belang, itu milik saya. Tapi kalau yang dari polos ini, lahir polos, itu milik paman. Setuju nggak paman? Saudara nangkap maksudnya? Dari ide tadi, mimpi yang Tuhan kasih ke dia saat dia tidur, dia muncul inspirasi. Karena Tuhan melihatkan kepada dia, kambing yang polos berkelamin dengan yang polos lahir coreng-moreng. Dia punya ide, oh dari Tuhan. Lalu dia bilang ke pamannya. Pamannya kan pintar. Dia bilang, "Kamu anak bodoh. Mana mungkin kambing polos itu kalau berkelamin dia akan melahirkan kambing coreng-moreng." Betul tidak? Karena DNA-nya, gennya, kromosomnya pasti polos. Tetapi karena dia dapat dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa jagat raya, alam semesta, kalik langit dan bumi, siapa yang bisa lawan? Maka tadi, kata Salomo di Mazmur tadi, kalau bukan Tuhan yang engkau andalkan, kok nggak bisa apa-apa. Karena Yakub mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan dia sebuah mukjizat melalui mimpi. Saat tidur. Makanya kalau tidur itu harus harus berdoa, harus ada dalam hadirat Tuhan. Jangan tidur plek. Kalau tidur harus berdoa dalam hadirat. Nah, ketika dia tidur dalam penuh iman, dia benar hidupnya, integritasnya terjaga, imannya benar, Tuhan berkati dia saat dikasih mimpi. Udah nyambung sekarang? Udah nyambung nih? Kitab Mazmur, tulisan Salomo, dengan peristiwa Yakub, nenek moyangnya yang diberkati Tuhan. Ngerti gak? Orang kaya menulis, Salomo kan kaya. Orang kaya, raja kaya menulis tentang berkat-berkat materi, mereverse kepada nenek moyangnya Yakub yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Lalu Laban dengan entengnya, oh ya setuju. Karena dia tahu, nggak mungkin kambing-kambing polos akan melahirkan kambing-kambing coreng-moreng, belang-belang. Nggak mungkin. Lalu terjadilah mukjizat Tuhan. Dikasih ide sama Tuhan lewat mimpi. Lalu Yakub mendapatkan sebuah inspirasi. Dia ambil dahan, dia potong-potong, lalu dahan itu dia bikin coreng-moreng. Dia dia kikis kulit-kulitnya sehingga kulit putih tangkainya, lalu di luarnya tuh muncul tangkainya yang putih, lalu di luarnya itu kulitnya
belang-belang, betul nggak? Saudara, kalau dahan ya, saudara potong, kan yang muncul putih itu kan, tulang-tulang dari tangkai itu, betul? Nah, itu dia pasang di setiap minuman tempat minum kambing itu. Jadi datanglah kambing-kambing polos ini. Dan ketika dia berkelamin di depan tempat minum itu, dia sudah meletakkan dahan-dahan itu. Sekarang saya tanya sama saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya kambing melihat dahan-dahan yang coreng-moreng itu, yang polos-polos ini, kok bisa coreng-moreng? Bagaimana itu bisa terjadi? Mujizat nggak? Sama saja begini. Saudara lagi hamil, ini ibu ini sadar nih. Kenapa ibu-ibu kalau lagi hamil pingin menjadikan anaknya seperti yang dia idam-idamkan. Lalu dia membayangkanlah sesuatu. Betul tidak? Betul tidak? Nggak mungkin kan Bapak Ibu membayangkan Mas Bahlul ganteng. Nggak mungkin. Pasti saudara, Bapak Ibu membayangkan siapa? Rano Karno. Ya kan? Nggak apa-apa, tapi agak hitam dikit, tapi yang penting ganteng. Atau Nicholas Saputra, iya kan? Atau Brad Pitt, kan begitu kan? Nanti anaknya supaya seperti itu. Betul nggak? Pasti ganteng. Malah Bapak Ibu minta, saya lagi hamil, tolong dong diraba-raba aja. Ini orang nggak beriman loh. Tolong diraba. Pinginnya seperti yang meraba itu. Entah yang raba itu mungkin Presiden Prabowo supaya anaknya jadi presiden. Bisa nggak? Bisa. Kita tertawa, tapi itu banyak terjadi. Saya ingat dulu ibu-ibu waktu saya masih kecil selalu bilang, jangan benci orang yang kamu anggap jelek, nanti anakmu jelek loh. Betul nggak ibu-ibu? Jangan benci orang yang kamu anggap jelek, nanti anakmu jelek seperti yang kamu benci. Artinya itu tertanam di dalam alam bawah sadar. Nah, Yakub dapat ide itu dari Tuhan, lalu dia pasang itu dahan coreng-moreng itu. Dan kambing polos ini akhirnya melahirkan kambing yang coreng-moreng. Saudara bilang itu nggak mungkin, tapi Alkitab bilang itu sudah terjadi. Amin. Itu sudah terjadi. Itu fakta. Dari situ Yakub kaya nggak? Kaya. Jadi kapan Yakub diberkati? Saat tidur. Nah, dengar baik. Disinilah poinnya Tuhan suka pada Yakub. Mari kita lihat ayat yang ke-13 itu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sana saudaramu. Lihat, perhatikan di situ, dan di mana engkau bernazar kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita diberkati Tuhan, saudara dan saya harus mau memberi buat Tuhan. Jangan banyak orang diberkati Tuhan secara materi, tetapi pelit, maka itu akan cepat habis. Mari kita lihat apa nazarnya. Ya, kita buka di Kejadian 28 itu ya. Kejadian 28 ayat 18 sampai dengan 22, demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz.
Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allahku. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Padamu. Jadi peristiwa persepuluhan itu ditekankan kembali oleh Yakub setelah dia bernazar. Jadi artinya nazarnya apa? Nazarnya memberi kepada Tuhan. Jadi kalau engkau ingin diperkaya, ingin diberkati, jangan untuk diri sendiri, untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Orang menjadi tidak diberkati, tidak menjadi kaya, karena Tuhan tahu hatinya. Untuk diri sendiri, maka dia tidak akan pernah kaya. Karena Tuhan tahu hatinya tidak murah hati. Saudara boleh kaya? Boleh. Mau cara duniawi? Silakan. Tetapi jangan jadi anak Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, pakai cara Tuhan. Amin. Amin. Kita anak Tuhan, pakai cara Tuhan. Jadi harus memberi kepada Sekarang kalau mau diberkati, saudara berjanji dalam hati ini. Baik Tuhan, kalau Engkau memberkati aku akan bernazar, memberikan. Bukan hanya 1/10, mungkin 30% buat Tuhan. Nah, itu baru paten. Banyak anak-anak Tuhan diam-diam, ya saya tahu, tapi saya buka di sini. Mereka bernazar, bukan hanya memberi 1/10, bukan hanya memberi persepuluhan. Itu mah kecil. Mereka banyak memberi, bahkan sampai 90% buat Tuhan, 10% buat saya. Itu keren banget. Saudara diam kan? Karena saudara belum melakukannya. Kalau saudara melakukannya, maka saudara akan diberkati. Memang tidak mungkin saudara langsung memberikan 90% buat Tuhan, lalu 10% buat saudara. Mungkin tidak. Seperti itu. Mungkin bertahap 10%, 20%, 30%. Saya banyak punya teman-teman saya. Waktu saya masih muda, kami bergaul, kami berbincang-bincang. Mereka diam-diam memberikan lebih dari 10% buat Tuhan. Mereka belum menikah, belum ini. Mereka memberikan. Dan terus karir mereka naik. Teman-teman saya itu. Dan saya juga pernah mengikuti seperti itu. Saya tidak hanya memberi 10%, saya bahkan 20%, bahkan lebih lagi. Bahkan semua yang saya punya, saya beri buat Tuhan. Maka Tuhan tiba-tiba menaikkan saya dan memberikan saya sesuatu yang luar biasa. Nah, yang saya heran sekarang ini, untuk memberi 10% aja, kita aja berat. Bagaimana mau diberkati? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya banyak menemukan jemaat Tuhan sangat pelit, terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri, sehingga 10% aja buat Tuhan itu nggak mau. Padahal Tuhan juga nggak minta-minta, karena Tuhan kita kaya. Bahkan Alkitab di 2 Korintus bilang apa? 2 Korintus 8. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya engkau yang miskin menjadi kaya. Dia yang kaya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak butuh uang kita, tetapi Tuhan itu sedang mendidik kita supaya jangan menjadi orang-orang pelit. Karena Tuhan tahu di dunia ini kerajaan Allah harus disebarkan, berita Injil harus disampaikan, pelayanan harus dilakukan. Maka ketika kau memberi hanya 10% saja, itu sudah baik sekali, bagus sekali untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, untuk menampung anak-anak yang tidak terpelihara, untuk menampung orang-orang miskin supaya mereka makan, supaya mereka dapat tidur, supaya mereka punya selimut, mereka punya tempat perteduhan. Karena Tuhan tahu kekayaanmu harus dipakai buat melayani Dia dan memberkati Dia ketika engkau memberkati orang-orang tidak punya. Amin. Amin. Makanya orang kaya
itu pasti diberkati Tuhan karena dia udah hatinya murah. Mari kita buka di kitab Amsal ya. Haleluya. Amsal 11. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat 25 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 24 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perhatikan itu kalimat, ada yang menyebar harta. Menyebar, itu maksudnya apa? Menabur di mana? Yang paling benar, menabur di ladang Tuhan. Hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti kita memberi kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui pelayanan, melalui gereja, melalui ministry. Memberi kepada Tuhan. Lalu yang kedua, hukum yang kedua apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak makan, kalau saudara ingin tidak tidur di luar, maka saudara harus memberi kepada orang yang tidak punya, orang-orang miskin, kaum duafa, kaum papa. Menjadi berkat buat orang tidak punya. Amin. Itu maksudnya Tuhan. Menyebar itu menabur benih di mana-mana. Menabur benih di mana? Di mana-mana. Jangan mementingkan diri sendiri. Untuk diri sendiri itu, makanya saya melihat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak bertambah kaya, tapi bertambah susah. Padahal firman Tuhan ini ada. Tidak bertambah kaya, bertambah susah. Makin banyak hutang, makin susah hidupnya. Belum lagi punya penyakit. Lalu bagaimana Pak Pendeta tentang Matius 6 itu? Mari kita buka kitab Matius itu. Hal mengumpulkan harta, ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada orang yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lihat, ini artinya apa? Orang kaya cinta akan uang. Kalau engkau kaya, mengabdi kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, engkau selalu memberi untuk Tuhan, engkau menabur di ladang Tuhan. Itu artinya engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Itu dia. Jadi dengan harta duniawi, engkau mengumpulkan harta di surga. Persoalannya kan kita begini. Kita menjadikan harta duniawi itu menjadi milik kita. Kita pelit, kita nggak peduli. Bukan hanya kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Pak Pendeta, kalau begitu nanti saya kalau memberi pada saat saya kaya. Salah, nggak begitu ceritanya. Nggak begitu, Ferguson. Nggak begitu. Ceritanya adalah engkau memberi saat engkau memang disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan kapanpun. Entah engkau kaya, entah engkau miskin. Saat engkau disuruh Tuhan. Perhatikan. Ketika janda yang memberikan 2 peser 1 duit. Dia kaya atau miskin? Dia kaya atau miskin? Dan dipuji Tuhan enggak? Dipuji Tuhan.
Ketika anak muda yang kaya datang kepada Yesus, anak muda ini bilang apa? Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku sempurna? Perhatikan itu, sempurna. Oke, kata Yesus. Kalau begitu begini, lakukanlah 10 perintah Allah. Lalu dengan bangganya dia bilang, semua sudah kulakukan. Oh ya? Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kamu jual itu semua hartamu, kamu ikut aku. Lihat, dia tidak ngomong dia kaya, tetapi Tuhan Yesus tahu dia kaya. Tuhan Yesus kan Tuhan. Amin. Jadi dia tahu kamu kan kaya, kamu jual hartamu, ikut aku. Siapa di sini yang menjadi tuannya? Siapa di sini menjadi tuannya? Mamon. Sebab ketika Tuhan bilang, kamu jual hartamu dan ikut aku, dia nggak mau. Dia nggak mau karena banyak Maka Tuhan bilang, betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan surga. Ini bagi orang kaya yang dia menjadikan uang itu mamonnya, tuannya. Amin. Dewanya, agamanya itu uang. Begitu. Jadi saudara lihat ya, ketika Yesus memuji ya ibu janda itu yang memberi 2 peser 1 duit, itu sedang Tuhan katakan begini, lihat, dia tidak pelit, dia murah hati. Jadi di sini sebenarnya konteksnya bukan kamu kaya atau tidak kaya, kamu pelit apa tidak pelit, itu aja problemnya. Betul tidak? Kamu murah hati atau pelit. Makanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ingin kaya tidak bisa, karena Tuhan tahu kamu pelit, nggak mungkin kamu saya kasih. Karena nanti kamu jadikan mamon itu Tuhanmu. Amin. Lihat bagaimana Yakub bilang, aku akan memberi kamu, Tuhan, engkau 10% dari semua yang kudapat. Pendeta yang menulis buku Purpose Driven Life itu Rick Warren, saudara tahu? Bukunya laris manis, banyak orang bertobat membaca bukunya. Pendeta itu tahu nggak? Sampai sekarang memberikan bukan 10%, dia memberikan 90%. Dia memberikan 90%, 10% buat dia. Saudara, itu baru orang yang tidak pelit. Orang yang murah hati. Yang uang bukan mamon, yang mamon bukan agamanya, yang mamon bukan Tuhannya. Maka tadi Alkitab bilang apa? Banyak orang yang menyebar harta tapi tidak menjadi miskin. Sudah dapat sekarang kuncinya. Bagaimana kau kaya? Sebenarnya kuncinya apa? Mengandalkan Tuhan. Lalu ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau mau diberkati Tuhan saat tidur, engkau harus beriman. Hubunganmu dengan Tuhan aman, intim. Lalu yang ketiga apa? Engkau murah hati. Makanya saudara jangan iri sama orang yang diberkati Tuhan. Karena orang-orang Kristen sesungguhnya hartanya untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau memiliki berkat berlimpah, ya mulai dari sekarang rancang nih, yang muda-muda, yang masih muda, rancang dari sekarang. Tuhan, kalau engkau memberkati aku akan memberikan kepadamu 50%. Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan, kamu. Ini 50% umpama. Karena saya tahu semua kan di sini baik hati dan murah hati, rajin menabung dan tidak sombong. Pada diem, karena pada sombong semua dan tidak menabung. Bangkit berdiri. Susah menghadapi orang tidak beriman ya. Saya ngomongin berapi-api, saudara diem aja. Saya berapi-api. Diem. Iya, karena kamu sudah mental block, di blocking oleh pikiranmu sendiri yang tidak beriman.
Saya tanya sekali lagi ya sebelum saya doakan ya. Mau diberkati Tuhan secara materi? Amin. Mau murah hati? Amin. Jangan bilang amin. Saya mau dengar mau gitu. Amin, nanti banyak sekali amin di sini. Mau murah hati? Mau. Nah, itu. Berapa persen mau berikan kepada Tuhan? Hah? Berapa persen mau berikan kepada Tuhan? Ayo dong pakai iman. Mau mengandalkan Tuhan? Jangan amin, mau. Amin, amin. Itu banyak sekali amin ini saya dengar dari dulu waktu saya masih kecil, nggak terjadi. Mau mengandalkan Tuhan? Mau memberi buat Tuhan? Mau murah hati? Berapa persen mau beri buat Tuhan? Yakin? Ya ini latihan ya 10% ya. Siap-siap Bu Lastri. Persembahanmu nanti banyak tuh. 10% buat tuh. Nah, berapa persen buat orang miskin? Pak, saya kan miskin. Nggak begitu juga, Ferguson. Kamu kan mau berkaya. Berapa persen mau buat orang miskin? Gini ya, saya mau katakan kepada saudara sekalian, selain kau memberi buat Tuhan, kau juga harus memberikan buat orang-orang tidak mampu, diakonia. Amin. Kok diem? Jangan. Mau diberkati nggak? Mau. Jadi gini, engkau harus seperti janda itu, juga janda Sarfat itu, memberi dahulu. Walaupun cuma 2 peser 1 duit, tapi hatimu ikhlas, tulus, dan murni. Amin. Betul tidak? Memberi dari kekurangan. Belajar untuk murah hati. Belajar. Saudara akan bilang, iya kan itu untuk Tuhan Pak Pendeta. Kalau untuk Tuhan saya murah hati, tapi untuk sesama yang sama dengan saya miskin, nanti dulu. Waduh, Bapak Ibu tetap engkau harus, Tuhan bilang apa? Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, lalu kasihlah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Mau buat Tuhan berapa persen? Mau buat orang miskin berapa persen? 5. Ada yang bilang 10. Oke, puji Tuhan. Saudara, sisihkan pendapatanmu 10% buat Tuhan, sisihkan 5% buat orang miskin. Amin. Siapkan itu buat Tuhan, siapkan itu buat orang miskin. Itu namanya engkau benar. Lalu ketika engkau tidur, Tuhan pasti memberkatimu. Karena hari ini nazarmu didengar Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh ya nala yeneka ya nala masukira. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, bangkitkanlah Roh-Mu di dalam kami, agar kami Engkau berkati berlimpah-limpah secara materi. Tuhan, Engkau segalanya, kami rindukan berkat-Mu, kami rindukan kasih kekayaan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau yang kaya menjadi miskin, supaya kami kaya, supaya kami kaya.
ikuti doa saya supaya engkau diberkati Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon ampunanmu, karena selama ini kami pelit, tidak murah hati, tidak memberi dengan sukacita dan tulus, dengan murni dan suci hati. Tetapi hari ini kami bertobat. Firman-Mu ya dan amin. Kebenaran-Mu tetap selama-lamanya. Kami merindukan berkat-Mu, berkat materi daripada-Mu, seperti Engkau memberkati Yakub. Demikianlah kami rindu diberkati seperti itu. Karena Engkau berkata, Engkau memberkati kami saat kami tidur. Karena Engkau berkata, Engkau memberkati kami saat kami tidur. Karena Engkau berkata, Engkau memberkati kami saat kami tidur. Maka kami beriman saat kami tidur. Maka kami beriman saat kami tidur. Kami percaya kepadamu. Kami beriman kepadamu. Hari ini ya Tuhan, kami mau intim denganmu, merindukan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, siang dan malam. Kami mengandalkan-Mu, kami mengandalkan Tuhan, di seumur hidup kami, di sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami Tuhan mimpi-mimpi berkat daripada-Mu, ide-ide berkat daripada-Mu, ide-ide kreativitas daripada-Mu. Pada saat kami beriman kepada-Mu, pada saat kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan bagian-Mu. Kami akan memberikan bagian-Mu, 1/10 dari yang kami terima. Kami akan memberikan bagian orang-orang miskin. Kami akan memberikan bagian orang-orang miskin 5%. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekarang saya berdoa buat saudara semua. Di dalam nama Yesus aku mematahkan segala roh pelit, roh agamawi, roh tidak percaya, roh munafik. Engkau sesungguhnya harus diberkati secara materi, karena engkau anak-anak Allah. Engkau keturunan daripada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Secara rohani engkau keturunan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Secara imani engkau anak-anak Allah, anak-anak di dalam nama Yesus Kristus. Aku mematahkan, menghancurkan segala kepelitan, segala ketidakpercayaan di dalam hidupmu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah kau secara materi, berkat materi turun atas hidupmu. Engkau yang beriman diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Yesus. Bapa, telah kupatahkan segala kutuk kemiskinan dalam hidup mereka, karena mereka selama ini tidak percaya. Dan berkatilah mereka Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, sangat mengasihi kami. Engkau yang kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami mencari kerajaan-Mu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu Engkau tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus.
Kene kanare kanala manusia. Ora layene manekeres. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus terjadilah berkat Tuhan. Terjadilah berkat Tuhan. Terjadilah berkat Tuhan. Di dalam hidupmu sampai keturunanmu. Engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Maju ke depan, maju ke depan. Saya kasih waktu buat ketawa. Diberkati berlimpah-limpah. Terima, terima, terima. Ya, saya kadang masih kadang. Diberkati berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah-limpah. Terima, terima berkat. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah. Diberkati berlimpah. Terima, terima. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Terima, terima berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Berkati Tuhan. Berkat Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Terima. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Ora masakara. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Yesus Tuhan, terpujilah namamu yang memberkati kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Segala berkat rohani, jasmani, jiwani, dan materi kami terima dalam nama Yesus. Dan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah seperti Engkau memberkati Yakub. Karena kami percaya, kami keturunan Yakub secara rohani. Karena kami percaya Yakublah yang menjadi contoh teladan iman kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang telah memberkati kami, kami muliakan, agungkan Bapa. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara, silakan. Kita semua diberkati, amin. Pada saat